Talabuka minhu ittihamun lahu. Talabuka, permintaan kamu, minhu kepada Allah, ittihamun lahu adalah bentuk persangkaan atau tuduhan kamu kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan permintaan kamu kepada Allah, ghaibatun minka anhu, adalah bentuk keghaiban atau bentuk ketidakhadiran dirimu dari Allah. Wa talabuka li ghairihi, dan memintanya kamu kepada selain Allah, likillati hayaika minhu, dikarenakan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi, dan memintanya kamu dari selain Allah, liwujudi bu'dika minhu, disebabkan adanya jauhmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hikmah yang ke-21 ini kita membahas tentang salah satu yang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab dalam berdoa. Bagaimana adab kita sebagai seorang muslim dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dalam syarahnya, qultu, berkata saya, siapa pensyarah hikam ini, talabuka minhu yakunu bitadarru'i wal ibtihali. Talabuka minhu, memintanya kamu kepada Allah, yakunu bitadarru', ada dengan tadarru', dengan merendahkan diri, wal ibtihal, dan memanjatkan doa-doa. Jadi begini, doa itu ada kalanya kita berdoa itu ketika kita mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adab yang lebih tinggi dalam berdoa adalah ketika doa itu bukan hanya kita meminta kepada Allah, tetapi doa itu adalah bentuk perwujudan atau penampakan dari sifat ubudiyah, penunjukan kita sebagai seorang hamba bahwasanya kita butuh kepada Allah, sebagai bentuk rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Bukan doa itu hanya sebagai bentuk bahwasanya kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang pertama, kita sangat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Zat yang Maha mengetahui lebih tahu kebutuhan hambanya daripada si hamba itu sendiri. Saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tahu, Alimun Khabir, Maha mengetahui. Maka zat yang mengetahui lebih mengetahui kebutuhan seorang hamba, satu-satu dari kebutuhan hamba daripada si hamba itu sendiri. Bahkan kadang-kadang doa kita mungkin meleset, sebenarnya bukan itu doa yang terbaik. Tetapi apa? Bagaimana agar kita keluar dari, makanya disebutkan di sini, talabuka minhu ittihamun lahu, permintaan kamu itu kepada Allah, ittiham adalah bentuk tuduhan. Tuduhan apa? Seakan-akan Allah itu tidak mengerti atau tidak paham, tidak mengetahui tentang hajat-hajat kita. Bagaimana agar kita keluar dari permintaan yang merupakan tuduhan kepada Allah? Adalah permintaan kita itu sebagai izharul ubudiyah, sebagai bentuk penghambaan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan bagi kamu sekalian. Bukan bentuk doa kita itu seakan-akan kita berdoa, Allah tidak tahu keinginan kita, kita tunjukkan kita minta itu. Enggak, Allah Maha mengetahui, tetapi doa itu sebagai izharul ubudiyah, bentuk kita sebagai seorang hamba menunjukkan rasa bahwasanya kita butuh kepada Allah, kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh pertolongan Allah. Semua hal dalam kehidupan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau demikian doa itu nilainya sangat tinggi. Doa ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memberikan pemisalan seperti ini.
Ada orang miskin, dikarenakan dia mempunyai sifat iffah ya, tidak ingin terlihat meminta-minta di jalan, sehingga orang miskin ini butuh kepada harta, butuh kepada uang untuk mencukupi dia, tapi dia malu untuk meminta-minta langsung di jalan. Makanya apa yang dia lakukan? Dia menjual sesuatu yang remeh. Apa yang dia jual? Misalkan dia menjual korek api, menjual cotton bud, menjual tisu yang kecil, barang-barang yang kecil-kecil seperti itu. Dia duduk di pinggir jalan, dia tata di atas sebuah kotak misalkan. Tiba-tiba datang seseorang yang sangat kaya, ingin membeli barang itu. Nah, kita lihat sekarang, apakah orang yang sangat kaya ini ketika ingin beli barang itu, apakah memang dia butuh terhadap barang itu, atau dia merasa iba terhadap orang miskin itu sehingga membelinya. Misalkan ketika dia ambil satu korek api yang mungkin harganya 2.000 atau berapa, dia kasih uang 20.000, dia kasih uang 10.000, dikasih uang yang sangat banyak, langsung diambil korek apinya, dia pergi. Lantas orang yang berjualan tadi, apakah betul ketika dia bilang, oh saya memang berjualan ini ya usaha saya, orang kaya tadi sangat butuh korek api saya itu, sangat butuh korek api saya itu, kalau nggak beli susah dia. Benarkah orang miskin itu berpikir? Atau sebaliknya, yang benar adalah si kaya. Si kaya ini sebenarnya ingin bersedekah kepada orang itu, tetapi dia tahu bahwasanya orang miskin ini harga dirinya, dia masih menjaga harga dirinya, sehingga dia menyamarkan bentuk dia meminta itu dengan menjual barang-barang remeh yang harganya mungkin hanya 1.000-2.000 rupiah. Ketika dibeli, kita kasih uang 20.000, kita kasih uang 10.000 begitu. Yang benar yang mana? Tentunya adalah cara fikirnya si kaya. Dan si miskin harus sadar bahwasanya memang itu adalah bentuk sebuah pemuliaan kepada dia, bahwasanya dia hanya menjual itu dalam rangka bagaimana dia tidak menjadi malu ya, karena kan ada orang yang malu menjadi peminta-minta sehingga dia berjualan seperti itu. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira seperti itu. Ibadah yang kita lakukan itu bukan kemudian harga yang harus dibayar dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Kita pantas mendapatkan surganya Allah itu. Kita pantas mendapatkan itu. Kemudian kita bilang nanti di akhirat, ya Allah, saya sudah hidup di dunia, ini sholat saya, ini puasa saya, ini sedekah saya, sekarang berikan saya balasan. Apakah kalau kita bandingkan dengan perspektif orang kaya dan orang miskin tadi, ya kita akan malu sendiri, karena tidak seperti itu kejadiannya. Siapa yang membuat kita mampu untuk melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memberikan taufik, pertolongan, memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang hamba tentunya ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah surga itu lebih kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai apa yang sudah seorang hamba itu lakukan, bukan sebagai bentuk transaksi ketika kita sudah bayar kita pantas dapat surga begitu ya. Maka disambung di sini, kalau kita memang meminta kepada Allah, itu adalah bentuk sebuah tuduhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebutuhan hambanya. Makanya kadang-kadang ada hadis ya mengatakan seperti ini. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Rasulullah bersabda, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Man syaghalahu dzikri, barang siapa yang menyibukkan kepadanya zikri, mengingatku, siapa yang zikirnya lebih banyak an mas'alati dari meminta kepadaku, a'taituhu, maka aku akan memberinya afdhala ma u'tis sa'ilin, lebih afdal daripada aku memberi orang-orang yang meminta. Ada orang dari senangnya baca Quran misalkan, setiap hari dia baca Quran, dia berzikir kepada Allah sampai tidak sempat untuk meminta hajat-hajatnya. Orang yang disibukkan dengan berzikir kepada Allah seperti ini akan diberikan oleh Allah lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang. Lihat bagaimana sebenarnya
kita harus punya hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja dengan pekerja, dengan anak-anak kita, dengan siapapun. Misalkan kita punya pekerja. Ada pegawai A, pegawai B. Pegawai A ini mengabdinya luar biasa sama kita. Semua pekerjaan rumah kita dia bantu, kita butuh apa dibantu. Sampai dari sangat mengabdinya kepada kita, dia tidak minta macam-macam ke kita, malu meminta macam-macam. Apakah kita tidak akan menghormati orang yang sudah mengabdi kepada kita seperti ini? Pasti dihormati, pasti dikasih THR, pasti dikasih gaji, pasti kita muliakan. Tapi kalau ada orang, mohon maaf ya, kerjanya nggak seberapa, nuntut terus sama kita, ya mangkal juga, minta gaji naik sedikit-sedikit minta. Artinya apa? Cara kita dengan berhubungannya mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Kalau orang itu sudah berkhidmah, orang itu sudah membantu dengan luar biasa, pasti akan diberi apa yang dia ingin. Makanya kita bukan kemudian tidak berdoa kepada Allah itu karena kita sombong, karena kita tidak butuh kepada Allah, tapi disebutkan di sini dia tidak berdoa. Kenapa? Karena sudah sibuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir ya. Dan ini bisa kita kiaskan dengan hal-hal lainnya. Semua amal-amal kebaikan, misalkan terlihat duniawi tapi dia bermanfaat bagi orang lain, sehingga dia, mohon maaf, misalkan ada orang sekarang itu kan ada namanya ya kayak pekerja-pekerja ya tidak dibayar, kayak apa ya, misalkan terjadi tsunami di Aceh, kemudian dia jadi relawan ya, membantu tanpa digaji. Orang yang memberikan manfaat kepada hambanya Allah seperti itu, sampai dia kemudian tidak bisa, mohon maaf, misalkan tidak bisa sholat malam, tidak bisa baca Quran, ya akan diberi ganjaran seperti itu, karena dia punya andil kepada orang yang tentunya seperti yang kita sepakati, bekerja apapun kita, yang pokok jangan ditinggalkan. Jadi relawan ya tetap sholat 5 waktu, tapi yang sunnah misalkan baca Quran, kemudian sholat malam, andaikan dia tidak sampai melakukan itu, tapi akan diberikan pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal yang kemudian sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana seseorang hamba itu bisa bermanfaat buat orang lain, maka itu adalah ibadahnya. Atau kalau enggak seperti itu, dia mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hubungan kita dengan Allah seperti itu ya, Bapak-bapak Ibu. Jadi jangan kita, doa kita itu seakan-akan Allah tidak tahu. Itu bentuk tuduhan, ittiham, tuduhan yang tidak berdasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah doa itu sebagai bentuk penghambaan kita sebagai hamba. Hamba itu selalu butuh kepada tuannya, maka kita selalu bermesra-mesra dengan Allah, meminta kepada Allah, terutama dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan mencarimu atau memintanya kamu kepada Allah karena ghaibatun minka anhu, karena kamu ghaibah itu ghaib dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa talabuka lahu yakunu bil bahthi wal istidlal. Mencarinya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yakunu bil bahthi wal istidlal, dengan melakukan pencarian dan proses istidlal. Istidlal itu mencari dalil. Begini ya. Pernah kita jelaskan di hikmah yang ke-16 dulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas keberadaannya, sehingga segala sesuatu itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada orang yang masih mencari dalil akan keberadaan Allah, mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masih mencari seperti ini disebutkan di sini karena dia ghaibah, dia dalam kegaibannya, dalam dirinya sendiri. Sebenarnya Allah itu sudah menampakkan tanda-tandanya di setiap hal yang ada di dunia ini. Tidaklah semua hal yang ada di dunia ini kecuali menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya ini, langit, luar angkasa yang sangat tidak terbatas
itu semuanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir seperti ini, bagaimana ketika saya bilang Masjid Al-Amin yang cukup banyak kaligrafi ini, yang ada tiang-tiang yang berjumlah 4 di dalam ini, saya katakan ini berdiri dengan sendirinya. Suatu hari pernah nggak ada Masjid Al-Amin, tapi kemudian batu-batu itu numpuk-numpuk dengan sendirinya, kemudian datang semen, dia berjalan dengan sendirinya, tiba-tiba ngecat sendiri, buat kaligrafi sendiri. Ada orang bilang seperti itu, bilang sama kita, kamu gila. Gila, gimana Masjid Al-Amin bisa berdiri sendiri? Gak mungkin lah, pasti ada tukang suatu hari ya, pasti ada yang merencanakan, pasti ada yang ngumpulin dana, pasti ada seperti itu. Nah, ada orang yang ketika melihat dunia ini, dia tidak bisa, hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita tidak bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ada sesuatu yang diciptakan tetapi dia tidak sadar kepada yang mencipta, tidak sadar kepada yang mencipta. Maka segala hal yang ada di dunia ini menjadi petunjuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sampai kepada hal ini, maka semua yang pencipta ini akan menjadi hijab. Seharusnya menjadi petunjuk malah menjadi hijab. Nah, makanya disebutkan di sini, talabuka lahu yakunu bil bahthi wal istidlal. Kita masih mencari-cari Allah itu seperti apa, padahal sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas dalam artian kalau kita mau merenung sedikit yang ada di dalam alam raya ini pasti menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mencipta. Maka pencipta dalam Islam kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Maka beliau disebut dengan Khaliq. Khaliq itu apa? Pencipta. Selainnya Allah disebut makhluk. Makhluk apa? Selain Allah. Masih wallah itu makhluk. Semua hal selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa talabuka li ghairihi, dan memintamu li ghairihi kepada selainnya Allah, likillati hayaika minhu, disebabkan sedikitnya rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya disebutkan wa talabuka li ghairihi yakunu bit ta'arrufi wal iqbal. Wa talabuka, dan memintamu li ghairihi kepada selain Allah, yakunu bit ta'arrufi wal iqbal, dengan jalur ta'arruf, mengakui, wal iqbal, dan menerima. Maksudnya bagaimana? Ada seseorang yang mengakui bahwasanya ada sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, memberikan manfaat kepada dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini disebutkan sedikit rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak sadar kita seperti ini ya. Dalam perilaku kita sehari-hari seakan-akan kita seperti ini. Mohon maaf, ada orang yang hanya agar dia bisa naik ke jabatan tertentu, dia ya, kalau mau dikatakan dengan bahasa yang sangat dilebih-lebihkan, mungkin menyembah atasannya. Atasannya mau apakan ya, menjilat atasannya, agar kemudian dia dapat jabatan tertentu. Ya, seorang seperti ini ya, kurang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kurang rasa malunya. Bagaimana seharusnya bahwasanya segala hal di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebab-sebab duniawi yang bisa memberikan manfaat kepada kita, tetapi secara hakikatnya itu semuanya adalah berkat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin hidup tenang di dunia ini, kita harus selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dalam artian bukan kita anti terhadap sebab, kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab, tetapi kita harus meyakini di balik sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di balik sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit ya harus berobat, tetapi kita harus yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan rizki, ya kita harus bekerja, tetapi kita harus yakin yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya rizki kita sudah diatur. Andaikan ada orang ingin berdoa, ya Allah jangan jadikan saya orang kaya misalkan.
Jangan jadikan saya orang kaya. Tapi Allah sudah mengatur bahwasanya orang ini kaya, pasti kaya. Pasti kaya, walaupun dia nggak mau. Walaupun dia nggak mau. Ya Allah, jangan jadikan saya begini. Misalkan ada doa minta jangan, ya Allah jangan begini, jangan. Tapi Allah sudah memastikan dia dapat rezekinya itu. Pasti akan terjadi. Makanya disebutkan tidaklah orang itu meninggal kecuali semua rezekinya itu sudah sampai kepada orang itu. Kalau rezekinya sudah putus, ya sudah, sampai di situ ajal dia. Makanya kalau kita yakin akan hal ini, rezeki itu nggak pernah tertukar, bapak-bapak, ibu-ibu. Rezeki itu nggak pernah tertukar. Tidak ada rezeki yang tidak akan sampai kepada kita. Makanya orang yang hasud itu sebenarnya menyalahi konsep ini. Bagaimana dia bisa iri kepada rezekinya orang lain yang sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada orang itu. Mengapa kita yang sakit hati? Kenapa kita perlu sakit hati? Maka caranya bagaimana? Kalau kita ingin biar nggak hasud, karena di perumahan kan semuanya dekat-dekat rumahnya. Kalau ingin nggak hasud gimana? Ya Allah, tetanggaku punya mobil, berikan saya mobil juga ya Allah yang sama. Nggak apa-apa seperti itu, gitu. Bukan ya Allah, tetanggaku punya mobil, hancurkan mobilnya, rusakkan, ya enggak. Nah, itu hasad yang jelek. Tapi kalau kita ingin punyanya orang, tapi kita tidak menginginkan nikmat itu pergi, namanya ghibtah. Ghibtah itu keinginan yang sama. Ya Allah, sebagaimana Engkau memuliakan tetanggaku dengan harta itu, berikanlah aku juga. Jadi kita punya hubungan baik dengan orang. Kalau kita sampai timbul rasa hasad, itu kan seakan-akan menentang hak pemberian yang Allah sendiri memberi kepada hambanya. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Maka dikatakan orang yang hasad itu, ya nanti amal-amal kebaikannya hilang di surga, hilang di akhirat, sebagaimana api melalap kayu bakar. Kayu bakar yang kering itu kalau kena lalap api jadi debu, Pak. Kalau orang suka hasud sama orang, kebaikan-kebaikannya akan hilang seperti itu. Ya hasud itu yang nggak enak ke diri sendiri. Akhirnya ketika bertemu dengan orangnya langsung kita akan paling tidak akan berubah ya, ketika di belakangnya ngomongin jelek, ketika di depannya nanti harus berubah pura-pura baik. Itu kan nggak bagus juga. Ada yang sekalian kalau yang di film-film itu kan ya di belakangnya jelek, di depannya ya jelek sekalian, ya lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya. Ya, makanya orang-orang soleh itu kadang-kadang melihat seperti ini, ya, termasuk Imam Syafi'i ya bilang begini, ya Imam Syafi'i, ini katanya orang-orang tetangga ini nggak senang sama Anda. Ya sudah, nggak apa-apa, untung bagi saya. Ya, paling enggak nggak minjem uang. Kalau kita dibenci kan enak, nggak kira dipinjemi uang kan, ya, enak juga ya. Ya. Jadi sebenarnya semua hal yang terjadi sama kita kalau kita renungi ya enak juga. Katakanlah kita dibenci, ya sudah, nggak kira minjem uang itu. Kalau disenengi, didatangi terus, Pak. Kalau jadi orang baik itu mesti didatangi terus. Nah, makanya orang baik itu harus bisa ya mengontrol dirinya. Karena orang baik itu memang dekat dengan Allah, tapi dia mempunyai potensi untuk disakiti orang lain lebih besar. Ya. Makanya orang baik itu kadang-kadang dikatakan culun. Ya. Orang baik itu nggak enakan sama orang. Ada orang meminta uang, ya, meminjam uang, dikasih. Orang baik itu seperti itu. Tapi kalau orang dibenci, ya lolos dari hal itu ya. Jadi ya semuanya baik ya. Orang baik ya baik ya. Kalau kita dibenci misalkan lingkungan kita, ya efek positifnya apa ya? Paling enggak minjam uang, ya. Minjam uang. Baik. Kemudian berikutnya wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu, dan memintanya kamu dari selain Allah karena adanya jauhmu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam syarahnya wa talabuka min ghairihi yakunu bitamalluki wasu'al. Memintanya kamu dari selain Allah dengan merendahkan diri dan meminta-minta ya. Jadi orang yang meminta dari selain Allah itu menunjukkan apa? Sifat jauhnya orang tersebut dari Allah. Bukan jauh dalam artian fisik ya. Bukan jauh dalam artian fisik, tapi dia jauh dari rahmatnya Allah. Karena apa? Orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebutkan jalurnya apa? Tamalluk, dengan merendahkan diri,
dengan meminta-minta ya. Makanya enggak boleh dalam Islam itu merendahkan diri, itu enggak boleh. Dalam merendahkan diri itu bagaimana? Kita wajib menghormati semua orang, kaidahnya. Tetapi kita menghormati seseorang misalkan sebab kekayaannya itu enggak boleh, bukan karena dia manusia yang patut atau harus kita hormati. Kita hormat kepada seorang sebab kekayaannya, maka itu merusak. Makanya disebutkan man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang tawadhu, bersifat rendah diri di depan orang kaya, maka akan hilang 2/3 daripada agamanya. Hilang 2/3 daripada. Bagaimana kalau enggak ingin ya? Kalau emang enggak bisa bersikap seperti ya udah menjauh saja dari orang kaya. Kalau enggak bisa seperti itu, ngelihat orang diberi nikmat ya udah enggak usah lihat saja. Karena kita kadang-kadang suka ngelihat, dari ngelihat itu akhirnya kita ingin. Makanya kalau jalan mau ke masjid ya sudah Pak, melihat jalan saja, nggak usah lihat kanan kiri. Nanti ngelihat tetangganya punya mobil baru ingin, lihat tetangganya lihat sepeda baru ingin. Akhirnya tambul hasud dan itu udah loh, masjid sudah jalan saja, nggak usah zikir sama Allah begitu ya. Karena ya kadang-kadang ngelihat Pak Presiden dihormati, ngelihat Pak DPR sekarang bukan dihormati ya, malah dijarah-jarah rumahnya. Nah, ya ini hukum sosial Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, hukum sosial seperti itu ya. Ini kayaknya sudah marah ya rakyat Indonesia dengan keadaan Indonesia ini sudah marah. Nah, makanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bagaimana bersikap jabatan apapun itu pemberian Allah Subhanahu wa taala dan harus kita tunaikan amanahnya. Bukan jabatan itu menjadi cara untuk kita memperkaya diri sendiri dan lupa kepada orang lain. Kalau sunnatullah ini kita langgar, pasti orang marah sama kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kita tahu beliau adalah khairul mursalin, paling baiknya di antara utusan, paling baiknya manusia, paling utamanya manusia, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi. Tapi kalau kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari itu ya sangat sederhana. Kamar beliau atau rumah beliau jangan kita anggap rumahnya loteng kemudian tanahnya luas, sama sekali enggak. Rumah-rumah di zaman dahulu ya hanya persegi 4, dapur ya jadi satu, ya tempat tidur jadi satu, ya nerima tamu ya di situ. Dibuat dari batu atau tanah liat, gitu aja. Atasnya dari pelepah kurma. Itu Nabi Muhammad itu. Kalau sekarang kan nggak ada orang yang rumahnya seperti itu. Ya, mungkin di desa mungkin ada, tapi rata-rata sudah nikmat semua. Nah itu Nabi Muhammad mencontohkan kita, beliau penuh dengan kesederhanaan. Bahkan seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Umar kalau enggak salah, pernah suatu hari datang kepada Nabi. Nabi bangun tidur, bekas tidur beliau itu masih ada di pipi-pipi beliau, karena beliau tidur di anyaman kurma ya. Apa katanya orang Indonesia? Tikar ya kalau di sini ya. Tidur di anyaman kurma sehingga membekas. Sahabat yang melihat itu merasa iba kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini raja di Persia ini mereka tidur di dipan-dipan, raja Romawi tidur di dipan-dipan yang indah. Anda ini kok seperti ini? Apa jawab Nabi? Dengan agak marah beliau, ya Umar, ya bagi mereka dunia tapi bagi kita akhirat nanti. Yang akhirat ini yang penting, akhirat ini yang penting. Jadi Nabi memang memilih kehidupan dunia agar beliau seperti itu ya. Ya kalau kita mungkin nggak kuat seperti Nabi, tapi Nabi karena sudah mengetahui hakikat dunia ini pasti menganggap remeh dunia. Makanya sampai ada yang mengatakan barang siapa yang diberikan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran dan menganggap ada orang lain diberi lebih baik dari itu, maka sebenarnya itu adalah sikap yang tidak patut. Artinya apa? Hal-hal yang menunjukkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih bernilai tinggi ya. Al-Qur'an itu lebih bernilai. Maka disebutkan salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu, salat sunnah qabla al-fajr sebelum subuh itu
lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, presiden kalah Pak. Kalau mereka nggak sholat 2 rakaat, apalagi nggak sholat subuh ya. Ini sholat qobliyahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya sendiri ya. Makanya orang yang sudah dekat dengan Allah beribadah kepada dunia, nah dunia itu enteng sekali ya. Kita akan mendapatkan di surga nanti lebih daripada apa-apa yang didapatkan ahlul dunia kalau mereka tidak beriman kepada Allah, kalau mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka beruntunglah kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik maunah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sarikan dari hikmah yang ke-21. Kalau ada beberapa hal yang ditanyakan mengenai hikmah ini atau hal-hal lain, saya berikan kesempatan. Saya beri. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.